Ada satu pertanyaan yang muncul, tapi pertanyaan ini juga sebenarnya eh, sering menghinggapi orang-orang, cuman mungkin tidak terekspresikan dalam bentuk kata-kata, yaitu I am nobody. Saya bukan siapa-siapa, jadi merasa saya nggak penting. Karena mungkin nggak punya jabatan, tidak berpendidikan, bukan tokoh masyarakat, atau ya bukan orang yang populer lah di desanya, di sebuah komunitas, di sebuah tempat. Lalu dia merasa karena nggak punya jabatan itu, nggak punya pekerjaan tertentu yang mungkin dalam kacamata sosial orang-orang sekarang ini dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang bergengsi, lalu dia merasa ya kita ini hanya pelengkap saja, remah rengginang lah. Jadi perasaan, bagaimana sebenarnya perasaan menghargai diri? Ini tentu saja kontra dengan itu ya, bahwa perasaan I am nobody tadi itu, bukan siapa-siapa, itu bertentangan dengan tadi itu prinsip bahwa di dalam Islam mengajarkan kepada kita untuk self love, mencintai atau menghargai diri sendiri. Nah, ada satu kisah di dalam Al-Quran yang bisa kita ambil ibrohnya terkait soal menghargai diri sendiri ini. Ya. Pentingnya menghargai diri sendiri. Jadi di dalam surat Al-Qasas, surat ke-28, itu itu mengisahkan tentang Musa, ketika Musa baru saja menjadi mediator bagi perkelahian dua orang yang kebetulan melibatkan satu suku Kibti, bangsanya Fir'aun, dan satu lagi bangsa Israel. Lalu tanpa sengaja Musa kemudian memukul, ketika dalam proses melera menjadi melera itu, perkelahian itu, Musa memukul bangsa Kibti itu, dan akhirnya dia mati karena pukulan itu. Nah, kemudian isu ini menyebar dengan cepat. Nah, berikutnya besoknya lagi ternyata orang yang dia bantu sama Musa itu memang degil. Jadi dia kembali berkelahi dengan orang lain dari suku Kipti lagi, bang lain. Dan orang itu minta tolong lagi kepada Musa. Musa sebenarnya sudah berusaha menolak ya. Innaka lagawi mubin. Kamu ini memang orang yang lago, sia-sia, banyak nggak worthless lah kamu nih. Kenapa berbuat begini, kata Musa. Tapi Musa mau membantu ya. Ketika itu kemudian pada saat yang bersamaan informasi tentang meninggalnya Kipti itu karena dipukul oleh Musa itu sampai ke telinganya Fir'aun. Nah, pada saat itulah kemudian Fir'aun memerintahkan untuk wah, ini bahaya, ini orang yang kita pelihara ini memelihara singa. Anak singa kita pelihara, begitu dia besar dia akan menggigit kita, menyerang balik kita. Jadi lalu perintahnya Fir'aun jelas, bunuh di tempat. Ini direkam oleh surat Al-Qasas ini di dalam ayat ke-20. Nah, yang menarik dari cara Al-Quran menampilkan ayat ini ya, peristiwa ini adalah wajah ar-rajulum min aqsal madinati yas'a. Datanglah seorang rujul, seorang pria dari ujung kota, dari pinggir kota, datang dari kota yang lain, di pinggiran kota datang. Kemudian dia berteriak memberikan informasi kepada Musa. Ya Musa, innal mala'a ya'tamidu bika liyaktuluk. Fakhruj inni laka minan nasihin. Kata di ayat 20 itu. Wahai Musa, di kota, di istana sekarang, para pembesar itu sudah berunding dan memutuskan untuk
bunuh di tempat. Perintahnya laliyak tuluk, dibunuh. Musa itu harus dibunuh. Jadi fakhruj inilah kaminan nasihin, itu kata si rojul tadi itu. Larilah keluar dari kota ini, sungguh saya adalah orang yang memberi nasihat kepadamu. Fakhraja minha khaifan yatarakkab. Lalu akhirnya Musa lari dengan karena mendengar nasihat itu, lalu Musa akhirnya melarikan diri dari sana. Nah, yang menarik dari informasi itu adalah orang yang memberi informasi kepada Musa itu disebut oleh Allah dengan ar-rajul, seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya. Dia bisa sembarang, dia laki-laki laki-laki biasa, sama-sama bangsa Kipti, sama-sama bangsa Israel, sama-sama bangsa budak pada saat itu. Dan Allah menganggap tidak penting untuk menyebut namanya. Artinya pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, seandainya laki-laki ini yang tidak diketahui nama dan jabatannya ini tidak memberitahukan Musa, sekedar tidak berkata-kata, mungkin kelihatannya enteng ya, dia hanya modalnya memberitahu. Kemudian karena tidak diberitahu, Musa akhirnya ditangkap lalu dibunuh oleh Fir'aun. Kira-kira perjalanan sejarah bangsa Israel yang diselamatkan, dibelahnya laut, peristiwa besar lainnya, Musa bertemu dengan Tuhan di Bukit Tursina, lalu Musa memukul batu sehingga keluarlah air, memancar air 12 mata air. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Musa terbunuh. Nah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran sangat penting bahwa Allah ingin mengatakan pada kita, tidak penting siapa dirimu, tidak penting siapa namamu sebenarnya, tetapi bagaimana amalmu, kontribusimu. Jadi dari kisah ini tadi, Musa mungkin orang terkenal, orang hebat. Kita tahu dia terkenal, disebut sampai 136 kali di dalam Al-Quran. Bahkan agama-agama lain melatih Musa sebagai the great prophet, sebagai nabi yang besar ya, nabi yang luar biasa. Nah, tetapi dia tidak akan pernah bisa menjadi nabi tanpa kontribusi dari orang yang tidak dikenal tadi, ar-rajul tadi, yang memberikan nasihat kepada Musa. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga bisa melihat misalnya masjid Mekah, ya, masjid di Nabawi di Madinah, atau di bangunan-bangunan pencakar langit, katakanlah di Petronas, Menara Kembar itu. Mungkin orang akan mengenal itu sebagai bangunan yang dibangun oleh siapa? Arsiteknya. Orang akan mengenal arsiteknya. Tetapi di balik pekerjaan-pekerjaan besar itu, bisa terselenggara. Itu karena ada kontribusi yang sangat penting dari tukang gali pasir, tukang tambal ban di pinggir jalan. Pasir tidak akan sampai ke sana kalau tidak ada yang menggali pasir, tidak ada bahan yang dipakai untuk membuat bangunan itu. Tapi tukang bangunan tadi tidak disebut namanya, tidak ada yang mengenalnya, tetapi dia berkontribusi di situ. Jadi persis seperti kita garam di dalam sayur mayur kita, bahwa dia tidak pernah disebut, tetapi dia dirasakan dan diakui keberadaannya. Nah, itulah sebenarnya, itu ya konsep yang ingin dijelaskan, yang bisa kita pelajari, ibrah yang kita bisa ambil dari pelajaran Musa dan rajul tadi itu, bahwa setiap orang sebenarnya diletakkan oleh Allah sebagai pemimpin, sebagai pemeran utama dari perannya masing-masing. Berikutnya lagi Anda bisa nanti perhatikan di surat Al-Fusilat ayat 53. Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami tunjukkan kepada mereka, kepada manusia itu, ayat-ayat kebesaran kami itu. Di mana dia tunjukkan kebesarannya Allah? Fil afaq, kata Allah, di ufuk, di seluruh penjuru semesta ini. Dan satu lagi Allah menyebut apa tadi? Setelah dia menggandengkan seluruh penjuru seluruh semesta ini, Allah menyatakan wa fi anfusihim, di dalam diri mereka. Jadi dari ayat ini
berbanggalah, hargailah, cintailah diri Anda. Karena apa? Allah yang mengatakan begitu. Ditutup ayat tadi itu, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak cukupkah bagi mereka itu bahwa Allah lah yang menjadi saksi bahwa Anda dipilih oleh Allah untuk menjadi tempat ayat-ayatnya. Jadi Anda adalah bagian dari ayat-ayat Allah tadi itu. Untuk itu maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai diri sendiri, karena sebaliknya merendahkan diri sesungguhnya adalah membuka pintu bagi setan, dan itu salah satu cara setan untuk mendorong kita, pertama dengan kita kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kecintaan pada diri sendiri. Saya nih feeling nobody, saya ini bukan siapa, saya kita akhirnya tidak termotivasi untuk berbuat baik. Toh kalau berbuat tidak akan membuat perbedaan. Hadirnya tidak hadir saya tidak akan memberi perubahan atau kemanfaatan apapun. Gitu biasa pikiran orang-orang yang tidak menghargai diri sendiri. Tetapi bukan itu yang dihitung oleh Allah. Nanti di hari kiamat yang dihitung itu adalah seperti kisah seekor semut yang berusaha membawa air ketika Nabi Ibrahim dibakar, lalu itu ditertawain sama makhluk Allah yang lain. Lalu apa kata semut itu? Ya, saya hanya ingin menegaskan, memberikan bukti bahwa saya telah melakukan perbuatan baik, di mana saya berpihak, bahwa saya telah berpihak pada Nabi Ibrahim. Itu hujah yang diberikan oleh semut.